Tadi malam, Prabowo putus kerjasama dengan AS dan Uni Eropa, geger RI tak butuh lagi Uni Eropa. Prabowo dikabarkan di masa pemerintahannya akan memutus kerjasama dengan AS dan Uni Eropa di beberapa bidang tertentu. Tentunya ini wajib kita kupas karena ini berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia. Menarik memang menakar kepemimpinan Prabowo di masa yang akan datang. Kemenangan yang diperoleh oleh Prabowo Subianto sontak menyita perhatian publik. Ada yang kontra, ada juga negara-negara sahabat yang mengirimkan ucapan selamat serta menantikan kerjasama. Dengan presiden terpilih tersebut, ada yang menarik dari kemenangan Prabowo ini. Amerika selaku petinggi blok barat terlihat begitu tidak antusias atas kemenangan ini. Bahkan media negara tersebut memilih menyoroti hak dan HAM. Atas kemenangan Prabowo ini, mereka mengulik terkait dugaan pelanggaran HAM Prabowo di masa lalu, tanpa malu atas tindakan mereka yang mendukung tindakan Israel di Palestina. Maka dari itu ucapan kontroversial balasan pun keluar dari Prabowo. Pertama, Prabowo mengatakan ada bangsa yang selalu mengajari kita HAM demokrasi, tapi mereka mendukung dan diam di tengah konflik yang sedang berkecamuk. Mereka menerapkan standar ganda di PBB, bahkan mereka menghambat untuk penyelesaian konflik. Tak cuma itu, Prabowo pernah mengatakan dirinya tak butuh Uni Eropa. Dikarenakan sekarang Indonesia akan mulai memasuki era baru. Dirinya tak memungkiri takjub dengan apa yang dibuat oleh bangsa barat selama ini. Dirinya mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh bangsa barat melahirkan referensi-referensi untuk era seperti saat ini, namun kali ini zamannya sudah beda. Dunia tak melulu tentang barat, kami di Asia pun perlu melakukan gebrakan-gebrakan baru, agar tidak ketergantungan pada pihak lain. Karena jika kita ketergantungan maka akan sulit bagi kita berdiri di atas kakinya sendiri. Prabowo dinilai mampu dan bisa memimpin RI dengan baik, apalagi pengalamannya di bidang politik, bisnis, militer, tentunya tak perlu diragukan lagi. Terkait kerjasama, nampaknya Prabowo menolak ajakan kerjasama dalam mengirim mineral mentah ke negara manapun, termasuk AS dan Uni Eropa, dan kita terbuka untuk mengekspor produk jadi. Melalui hilirisasi, kata Prabowo, kekayaan alam Indonesia nantinya dapat diolah di Indonesia sehingga memberi nilai tambah bagi negara. Prabowo juga optimis jika program hilirisasi dapat terus dilanjutkan lantaran pihaknya telah membuat strategi yang disokong oleh tim pakar dengan kemampuan serta pengalaman mumpuni. Saya katakan di sini, kita mampu dan kita akan mewujudkan cita-cita itu. Kita punya strategi yang tepat. Kita sekarang punya tim pakar yang terdiri dari orang-orang yang paling capable, pintar, dan berpengalaman di seluruh Indonesia, katanya. Dan kita sudah membuat suatu peta yang kita sebut strategi transformasi bangsa. Kita akan melompat menjadi negara makmur, itu rencana kita, ujar dia. Menambahkan, Prabowo menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu, dirinya harus mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Untuk itu, saya minta dukungan saudara-saudara yang sesungguhnya. Saya minta para hadirin di sini dengan seluruh koalisi Indonesia Maju, serta relawan, bahu-membahu dan kompak menggerakkan, katanya. Hilirisasi merupakan cara yang dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia, agar bisa memaksimalkan keuntungan, serta menambah daya gedor penerimaan negara, meski ditentang sana-sini. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Mari sokong kawal bersama kemajuan negeri ini. Akan memutus kerjasama dengan AS dan Uni Eropa di beberapa bidang tertentu. Tentunya ini wajib kita kupas karena ini berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia. Menarik memang menakar kepemimpinan Prabowo di masa yang akan datang. Kemenangan yang diperoleh oleh Prabowo Subianto sontak menyita perhatian publik. Ada yang kontra, ada juga negara-negara sahabat yang mengirimkan ucapan selamat serta menantikan kerjasama. Dengan presiden terpilih tersebut, ada yang menarik dari kemenangan Prabowo ini. Amerika selaku petinggi blok barat terlihat begitu tidak antusias atas kemenangan ini. Bahkan media negara tersebut memilih menyoroti hak dan HAM. Atas kemenangan Prabowo ini, mereka mengulik terkait dugaan pelanggaran HAM Prabowo di masa lalu, tanpa malu atas tindakan mereka yang mendukung tindakan Israel di Palestina. Maka dari itu ucapan kontroversial balasan pun keluar dari Prabowo. Pertama, Prabowo mengatakan ada bangsa yang selalu mengajari kita HAM
demokrasi, tapi mereka mendukung dan diam di tengah konflik yang sedang berkecamuk. Mereka menerapkan standar ganda di PBB, bahkan mereka menghambat untuk penyelesaian konflik. Tak cuma itu, Prabowo pernah mengatakan, dirinya tak butuh Uni Eropa. Dikarenakan sekarang Indonesia akan mulai memasuki era baru. Dirinya tak memungkiri takjub dengan apa yang dibuat oleh bangsa Barat selama ini. Dirinya mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh bangsa Barat melahirkan referensi-referensi untuk era seperti saat ini, namun kali ini zamannya sudah beda. Dunia tak melulu tentang Barat, kami di Asia pun perlu melakukan gebrakan-gebrakan baru, agar tidak ketergantungan pada pihak lain, karena jika kita ketergantungan maka akan sulit bagi kita berdiri di atas kakinya sendiri. Prabowo dinilai mampu dan bisa memimpin RI dengan baik, apalagi pengalamannya di bidang politik, bisnis, militer, tentunya tak perlu diragukan lagi. Terkait kerjasama, nampaknya Prabowo menolak ajakan kerjasama dalam mengirim mineral mentah ke negara manapun, termasuk AS dan Uni Eropa, dan kita terbuka untuk mengekspor produk jadi. Melalui hilirisasi, kata Prabowo, kekayaan alam Indonesia nantinya dapat diolah di Indonesia sehingga memberi nilai tambah bagi negara. Prabowo juga optimis jika program hilirisasi dapat terus dilanjutkan lantaran pihaknya telah membuat strategi yang disokong oleh tim pakar dengan kemampuan serta pengalaman mumpuni. Saya katakan di sini, kita mampu dan kita akan mewujudkan cita-cita itu. Kita punya strategi yang tepat. Kita sekarang punya tim pakar yang terdiri dari orang-orang yang paling capable, pintar, dan berpengalaman di seluruh Indonesia, katanya. Dan kita sudah membuat suatu peta yang kita sebut strategi transformasi bangsa. Kita akan melompat menjadi negara makmur. Itu rencana kita, ujar dia menambahkan. Prabowo menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu, dirinya harus mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Untuk itu, saya minta dukungan saudara-saudara yang sesungguhnya. Saya minta para hadirin di sini dengan seluruh koalisi Indonesia Maju, serta relawan, bahu-membahu dan kompak menggerakkan, katanya, hilirisasi merupakan cara yang dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia, agar bisa memaksimalkan keuntungan, serta menambah daya gedor penerimaan negara, meski ditentang sana-sini. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Mari sokong kawal bersama kemajuan negeri ini.